semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Maria Graciela Simanjuntak. Saya berdua pada kali ini akan membahas pencemaran mikroplastik pada ekosistem. Disimak baik-baik ya. Kita sekarang akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian mikroplastik. Apa sih mikroplastik itu? Mikroplastik adalah potongan kecil plastik yang ditemukan di lingkungan. Potongan ini didefinisikan sebagai partikel plastik dengan diameter kurang dari 0,2 inci. Mikroplastik diproduksi sebagai plastik kecil seperti mikrobit yang ditambahkan ke pasta gigi dan pengelupas, atau dibuat ketika plastik yang lebih besar terurai di lingkungan. Mikroplastik ini biasanya ditemukan di lautan, sungai, dan tanah yang sering dikonsumsi oleh hewan. Nah, kita sudah mengetahui mengenai pengertian dari mikroplastik itu sendiri. Sekarang kita akan membahas asalnya. Mikroplastik tidak hanya berasal dari sampah plastik yang hancur terdekomposisi, namun bisa juga dihasilkan dari kehidupan sehari-hari yang seringkali kita tidak sadari. Contohnya, ban kendaraan yang bergesekan dengan jalanan, dari gesekan tersebut dapat menghasilkan debu yang mengandung mikroplastik. Selain itu, mikroplastik juga ditemukan pada botol air kemasan, bahkan pada debu pakaian berbahan sintesis yang sering kita kenakan sehari-hari. Mengetahui hal tersebut, ada baiknya mulai kini kita menerapkan penggunaan yang amat bijak terhadap plastik. Ajak orang-orang terdekat kita untuk mengurangi penggunaan plastik karena tiap langkah kecil yang kita buat sangat berperan besar untuk menyelamatkan bumi yang kita singgahi. Nah, setelah mengetahui apa itu dan asal-usul dari mikroplastik, kita akan membahas mengenai bahayanya mikroplastik. Mikroplastik berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil, sehingga mudah berbaur dengan sumber makanan biota laut. Sementara, plastik berbahaya untuk dikonsumsi karena bahan plastik yang tidak dapat dicerna, mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi, dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia juga akan merasakan dampaknya, karena mikroplastik dapat mencemari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Misalnya, jika kita memakan seekor ikan yang terkontaminasi mikroplastik, tanpa disadari, kita bisa saja ikut mengkonsumsi mikroplastik tersebut. Selain dalam makanan dan minuman, mikroplastik juga berbahaya untuk hirup atau terkena organ sensitif lainnya. Misalnya dalam kasus yang sempat terkenal mengenai seorang wanita yang sedang membersihkan glitter dan tanpa sengaja memasukkan glitter yang terbuat dari mikroplastik di matanya. Glitter tersebut merobek korneanya dan matanya akhirnya harus diamputasi. Ada juga mikroplastik yang sengaja dibuat untuk keperluan manusia, namun tanpa sengaja ikut terbuang dan mencemari laut. Misalnya perawatan kecantikan atau make up yang menggunakan mikroplastik, yang kemudian akan kita bilas dan terbuang ke saluran air yang terhubung ke perairan kita. Sudah tahu kan masalah yang disebabkan mikroplastik? Sekarang kita akan membahas cara-cara mengatasi masalah mikroplastik tersebut. Salah satu cara mengatasi mikroplastik yang sudah berada di perairan adalah menggunakan Interceptor 001. Mesin besar ini mampu menjaring dan menampung sampah plastik dari perairan dengan cara yang ramah lingkungan karena menggunakan tenaga surya dan tidak bising. Cara kerjanya yaitu, pertama-tama, sampah plastik yang diarahkan ke interceptor menggunakan 2 tali jari akan diangkut oleh conveyor belt yang akan mengangkut sampah-sampah tersebut menuju bagian atas interceptor untuk ditampung. Kemudian ada juga si bin yang memiliki cara kerja yang mirip dengan filter pada akuarium. Mesin ini berupa sebuah ember yang di dalamnya terdapat jala yang dihubungkan dengan pompa air. Ia akan menghisap sampah yang mengambang di permukaan dan memerangkap sampah. Jalanya dapat dilepas untuk membuang sampah yang tadi diperangkap. Mesin ini juga bisa memfiltrasi minyak dan deterjen, sehingga juga dapat mengurangi polusi tersebut. Untuk sampah plastik yang belum sampai ke laut, kita bisa menanggulangi sampah mikroplastik dengan mengurangi dan mendaur ulang plastik. Misalnya dengan menggunakan produk yang tidak menggunakan plastik atau menggunakan plastik yang biodegradable. Menggunakan tas belanja sebagai ganti kantung kresek, membawa wadah makanan dan tumbler, dan tidak membuang sampah plastik sembarangan.